Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya. Bertemu lagi dengan saya Nikmatul Hidayah dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita intip terlebih dahulu KD yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita intip. Nah, gimana? Kalian sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Harus siap dong. Seperti KD yang sudah kita lihat sebelumnya, kalian pasti sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yap, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerpen. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari mengenai cerpen? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi cerpen, yang kedua mengenai fungsi cerpen, yang ketiga mengenai karakteristik cerpen, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Nah, pasti kalian sudah gak asing lagi dong dengan apa itu cerpen. Pasti kalian sudah pernah membacanya. Atau mungkin cerpen merupakan salah satu buku favorit kalian. Jadi, kira-kira definisi dari cerpen itu apa sih? Cerita pendek. Benar, tapi itu kan hanya kepanjangan dari cerpen, yaitu cerita pendek. Tapi kalau definisinya itu apa ya? Nah, kalau kalian belum mengetahuinya, yuk simak video ini. Yang pertama yaitu pengertian dari cerpen. Cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Nah, dalam cerpen menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh seorang tokoh secara singkat dan disertai oleh konflik dan penyelesaiannya atau solusi yang dihadapinya. Nah, kedua tokoh tersebut merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia nyata. Gimana? Sudah paham kan apa sih definisi dari cerpen? Kalau sudah paham, yuk mari kita ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi cerpen. Cerpen memiliki beberapa fungsi yang harus kalian ketahui. Fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, untuk menghibur, dan memberikan kegembiraan kepada para pembacanya. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi sedih, yang lagi butuh hiburan, kalian bisa baca cerpen. Yang kedua yaitu fungsi didaktif. Cerpen juga berfungsi untuk mendidik atau mengarahkan para pembacanya ke arah yang lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam ceritanya. Biasanya cerpen ini ditulis untuk menyampaikan pesan atau amanat. Nah, yang ketiga yaitu fungsi estetika. Fungsi ini cerpen berfungsi untuk memberikan nuansa keindahan kepada para pembacanya. Nah, biasanya hal ini ditandai dengan gaya bahasa cerpen yang dirangkai sedemikian rupa agar terlihat indah oleh para pembacanya. Gimana? Banyak kan fungsi dari cerpen? Jadi, tunggu apa lagi? Kalian harus baca cerpen ya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik cerita pendek. Nah, cerita pendek memiliki 4 karakteristik. Karakteristik pertama yaitu memiliki satu jalan cerita yang menjadi fokus utamanya. Yang kedua yaitu memiliki konflik yang sedikit. Bahkan dalam satu cerita pendek hanya memiliki satu konflik saja. Yang ketiga yaitu bersifat padu, jelas, dan intensif. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya ceritanya pendek atau singkat, tidak bertele-tele, dan tidak melibatkan tokohnya dalam suatu konflik yang rumit. Yang keempat yaitu isinya tidak lebih dari 10.000 kata, bahkan lebih pendek dari novel. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang mengatakan cerita pendek habis dibaca dalam 1 kali duduk, karena isinya yang terlalu singkat dan pendek.
Nah, itu dia tadi karakteristik dari cerita pendek. Sama halnya dengan karya sastra lainnya, cerita pendek juga memiliki banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil di dalamnya. Nilai adalah suatu hal yang bermutu, berharga, menunjukkan kualitas, dan juga bermanfaat bagi manusia. Nah, dalam cerita pendek terdapat 6 nilai yang dapat kita ambil. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Nah, ciri khas dari nilai-nilai budaya dengan nilai yang lainnya yaitu masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut dengan tanda kutip hal buruk akan menimpa mereka. Nah, gimana? Sudah paham? Kalau belum paham, yuk simak contohnya. Yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat seperti budi pekerti, perilaku, dan tata susila yang dapat diperoleh oleh para pembaca di dalam cerita tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu nilai agama atau nilai religius. Nilai ini berhubungan dengan masalah keagamaan. Biasanya hal tersebut ditandai dengan kata atau konsep yang berkaitan dengan Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, dan juga surga neraka. Nah, contohnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Dalam nilai ini berhubungan dengan proses perubahan sikap atau tata perilaku manusia dalam usaha mendewasakan manusia dengan melalui pengajaran dan pelatihan. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu nilai estetika. Nah, nilai estetika ini berhubungan dengan keindahan dan seni. Nilai estetika biasanya dilihat dari kebahasaan yang digunakan dalam sebuah cerpen. Kebahasaan dalam sebuah cerpen biasanya menggunakan majas. Majas terdiri dari 4 macam, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan. Nah, gimana? Kalian penasaran gak sih sama penjelasan dari majas-majas tersebut? Kalau penasaran, yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang menggunakan kata-kata kiasan yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap para pembacanya. Nah, sebenarnya majas perbandingan ini memiliki banyak sekali macam-macamnya. Hanya saja kita akan fokus ke pengertian majas perbandingan saja. Contohnya seperti ini. Bagai pinang dibelah dua, pasangan kekasih itu memiliki wajah yang sama. Nah, itu merupakan contoh majas perbandingan asosiasi. Yang dimaksudkan contoh tersebut yaitu pasangan kekasih itu memiliki wajah yang sangat mirip, dan pinang tersebut hanya sebagai perbandingan saja. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang menggunakan kata-kata berkiasa yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksud sebenarnya. Hal tersebut untuk meningkatkan kesan para pembacanya. Misalnya, suaramu sangat merdu sehingga membuatku terbangun. Nah, itu tadi termasuk contoh dari majas pertentangan ironi. Maksud dari contoh tersebut yaitu suara orang tersebut sangat mengganggu sehingga membuat orang yang tertidur terbangun. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu majas pertautan. Majas pertautan adalah majas yang menggunakan kata-kata berkiasan yang bertautan dengan gagasan, ingatan, dan kejadian panca indera penulis. Misalnya, ayahku ke Bali naik Raja Wali. Nah, Raja Wali di sini bukanlah burung Raja Wali, tetapi Raja Wali di sini adalah nama pesawat yang dinaiki oleh ayahnya. Yang selanjutnya yaitu majas perulangan.
Majas perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan untuk meningkatkan kesan para pembacanya. Misalnya, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Nah, contoh tersebut menekankan kata hidup adalah yang diulang. Nah, seperti itu contohnya. Yang terakhir yaitu nilai sosial. Nilai sosial biasanya berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai ini biasanya berupa kepatuhan dan kepantasan apabila digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Nah, gimana? Kalian sudah paham semuanya? Semoga kalian sudah paham ya. Untuk yang belum paham, kalian bisa ulang video ini dan cermati betul-betul. Oke? Nah, kira-kira gimana sih kalian dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek? Kalau belum tahu, yuk simak. Yang pertama yaitu kalian harus membaca dengan seksama cerpen tersebut. Kalian harus membaca 2-3 kali agar dapat memahami isi dari cerpen tersebut. Yang kedua, kalian menganalisis isi dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Kalian juga dapat mencatat poin-poin penting yang nantinya akan berguna untuk kalian. Yang ketiga, yaitu kalian harus memahami isi dari amanah cerpen tersebut. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan nilai dari cerpen tersebut. Nah, gimana? Kalian sudah bisa kan untuk menentukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen? Semoga bisa ya. Wah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada baiknya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat? Yap, benar sekali, hari ini kita mempelajari mengenai definisi cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Cerita ini menggambarkan atau menceritakan suatu kisah yang dialami seorang tokoh secara singkat dan disertai dengan konflik dan penyelesaian yang dihadapinya. Kemudian, kita juga membahas mengenai karakteristik dari cerita pendek. Ada yang masih ingat? Yap, benar sekali. Yang pertama, memiliki satu jalan cerita yang menjadi fokus utamanya. Yang kedua, memiliki konflik yang sedikit. Yang ketiga, bersifat padu, jelas, dan intensif. Dan yang keempat, kata yang digunakan tidak lebih dari 10 kata. Benar sekali. Pada cerpen, kita juga dapat mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, nilai yang ada di dalamnya terdapat 6, yaitu nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Kemudian yang terakhir kita juga mempelajari bagaimana cara menentukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Yang pertama, kalian harus membaca berulang-ulang cerpen tersebut. Yang kedua, kalian menganalisis dialognya. Yang ketiga, kalian mencatat poinnya. Yang keempat, kalian memahami isi amanatnya. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan nilai-nilai tersebut. Nah, gimana? Kalian sudah paham semuanya? Semoga sudah paham ya. Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan kalian tugas. Simak baik-baik ya. Tugasnya yaitu kalian bacalah sebuah cerpen yang menurut kalian menarik. Bebas temanya, Ibu tidak akan menentukan. Yang kemudian kalian cari nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Setelah itu, kalian presentasikan apa yang sudah kalian temukan menggunakan properti. Propertinya bebas, kalian gunakan apa saja, misalnya seperti mind mapping, PowerPoint, dan lain sebagainya, sekreatif kalian. Gimana? Sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa komen di bawah ya. Apa yang belum kalian pahami? Kalau begitu, waktunya Ibu undur diri. Sebelum Ibu undur diri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.